Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Barung YouTuber tertua di semesta. Saya masih mau membahas tentang orang yang sangat penting ya di abad ini, yaitu Ruslan Buton ya, yang meminta Presiden Jokowi untuk mundur supaya persoalan bangsa itu terselesaikan. Oh ya, saya ingin komentari dulu komentar kemarin. Kata dia wajah saya itu butek ya kemarin. Nah sekarang saya coba, kemarin tuh memang cahaya agak jauh, sekarang saya dekatkan tuh 1 meter ya, tuh apa penerangannya. Beli 400.000 supaya bisa tetap rekaman meskipun hanya di dalam kamar pakai cahaya itu. Tapi kalau sekarang udah saya dekatin semeter masih tetap butek ya, ya dimaklumi aja. Allah udah nyiptakan itu, kita terima ya. Alhamdulillah ala kulli hal ya. Kita harus bersikap positif terhadap Allah, terhadap segala keadaan. Dan dengarkan dulu ya cuplikan dari Ruslan Buton. Akan bermunculan harimau-harimau, singa-singa, dan serigala-serigala lapar untuk memburu dan memangsa para pengkhianat bangsa. Sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat 2 yang mengatakan bahwa kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Saudara Joko Widodo, lengsernya Jenderal Besar Soeharto, bisa menjadi sebuah acuan atau referensi untuk saudara lakukan. Sebagai seorang negarawan, beliau dengan legowo menyatakan mundur dari tahta kepresidenan demi menghindari pertumpahan darah sesama anak bangsa. Dan saya berharap saudara juga bersikap demikian, sehingga saudara bisa menghindari potensi pertumpahan darah antar sesama anak bangsa. Ketika Pertiwi memanggil, maka kami akan menjadi garda terdepan untuk menyelamatkan negara Kesatuan Republik Indonesia. Kendari, 18 Mei 2020. Ruslan Buton, Panglima Serdadu Ekstrimatra Nusantara. Ya, sudah ya. Lihat, dia mengatakan singa lapar, harimau lapar, serigala lapar, nanti memangsa para pengkhianat bangsa. Siapa para pengkhianat bangsa itu? Kan dia sebelumnya, dalam pidato sebelumnya, dia mencemaskan ancaman hilangnya kedaulatan NKRI dengan banyaknya tenaga kerja asing dari Cina komunis ya. Dan dia rupanya sangat marah ya, sebagai seorang tentara angkatan darat menyaksikan orang-orang Cina komunis itu masuk begitu rupa ke negerinya yang dia dulu ditugasi untuk menjaga kedaulatan ya, NKRI. Dan kemudian sekarang dia tidak berdaya melihat keadaan. Siapa yang mengirimkan tenaga kerja asing Cina komunis itu ke wilayah Indonesia? Sebagai seorang tentara dia terganggu, menurut saya begitu ya. Siapa? Dia jiwa sabta marganya itu loh terganggu. Makanya dia kemudian menuduh ya, orang-orang yang nggak memperhatikan kedaulatan NKRI itu, ini tafsiran saya, itulah yang disebut pengkhianat bangsa. Dia pakai kata pengkhianat bangsa atau para pengkhianat bangsa, berarti lebih dari seorang dia. Dan dia tidak menunjuk satu orang, tapi kelihatannya dia menunjuk satu sistem ya, satu policy, keputusan politik, sehingga membuat tenaga kerja asing Cina itu mendapatkan jalan karpet merah yang begitu luasa dan istimewa, masuk menyerbu NKRI. Dan dia, kalau nanti masalah ini nggak diatasi segera dan masalah itu real di lapangan, dia sebagai orang yang ada di Sulawesi Sultra, bukan orang yang di Jakarta, dan dia menyaksikan ya kenyataan di lapangan.
Dan sebagaimana seorang ahli hukum yang mementingkan bukti, saya kira seorang tentara itu sangat melihat kenyataan di lapangan. Apalagi tugas seorang tentara itu kan menjaga ya musuh dari luar. Beda dengan polisi kan, menjaga ketertiban keamanan dalam negeri masyarakat. Kalau dia memposisikan tentara diposisikan sebagai alat untuk menangkal musuh yang menyerbu Indonesia. Nah, kira-kira kan itu yang saya pahami dari posisi seorang tentara angkatan darat khususnya ya. Ruslan Buton kan angkatan darat ya, kapten perwira. Jadi ini omongan seorang perwira, bukan seorang kopral. Seorang perwira kita asumsikan dia mempunyai seperti orang yang berdiri di puncak gunung atau di leher gunung, wawasannya tentu jauh lebih luas ya. Dia bisa melihat horizon di kejauhan, dia bisa melihat batas-batas hutan karena dia berdiri di puncak gunung dibanding orang yang berdiri di kaki desa. Dan dia bisa melihat kemana kelok sungai itu bermuara di lautan, dan dia tahu pucuk-pucuk hutan, batas-batas keseluruhan dari wilayah hutan di mana dia berdiri. Dia tahu peta masalah keseluruhannya itu. Itulah seorang perwira yang tingkat intelektualitasnya jauh lebih tinggi daripada seorang yang pasukan infanteri misalnya. Ini yang bicara seorang Ruslan Buton, seorang perwira. Kalau tidak salah pangkatnya kapten ya. Kalau kita lihat pidatonya, ya tentu sudah dikonsep sangat cermat ya. Dia memakai bahasa metafor seperti singa lapar, harimau lapar, serigala yang lapar. Itu menunjukkan ada dan akan memangsa para pengkhianat bangsa. Itu bahasa yang sangat tinggi yang tidak bisa muncul ya dari orang-orang yang biasa, kecuali orang-orang yang punya wawasan luas dan tahu persoalan negerinya. Jadi kritik atau ungkapan intelektual dari seorang Ruslan Buton dan meminta Jokowi mundur itu persoalan yang serius, dan itu bukan main-main, karena ternyata menurut Ruslan masalahnya sudah demikian sistemik ya. Kemunculan tenaga kerja asing Cina komunis itu kan bukan keputusan pribadi, tapi keputusan sistem ya, yang dibuat oleh sebuah kekuasaan kan. Sistem itu bisa mengubah perilaku banyak orang. Ketika jam sekolah itu masuk jam 7 dan murid di sekolah itu 1000 orang misalnya, maka 1000 orang murid dan guru-guru itu kemudian dipaksa oleh sistem bangun sekitar jam 5 untuk mempersiapkan supaya jam 7 itu tidak telat. Tapi ketika sekolah itu misalnya masuknya jam 10, tentu kelakuan 1000 orang itu berubah. Tidak perlu lagi dia bangun jam 5, tapi cukup jam 7 misalnya. Sistem membuat perilaku banyak orang berubah. Ribuan tenaga kerja Cina komunis masuk ke Indonesia, itu bukan perintah satu orang, mesti perintah dari sebuah sistem yang sudah dirancang sehingga memungkinkan perilaku tenaga kerja Cina komunis itu masuk dengan sistematis dan teratur dan terus-menerus ke berbagai wilayah di Indonesia. Ini yang tidak bisa ditangkal oleh seorang Ruslan Buton yang tidak punya kekuasaan, dan dia juga apalagi sudah dipecat sebagai militer. Kekuasaan sebagai perwira yang bisa menangkal TKA Cina komunis di wilayahnya sudah dia tidak miliki. Dan mungkin dia sekarang memposisikan dirinya sebagai salah satu singa yang lapar itu, yang satu saat akan memangsa para pengkhianat bangsa. Jadi isi dari
video yang sangat viral yang dia keluarkan sendiri tanggal 18 Mei itu dan sekarang tersebar luas di medsos, itu betul-betul menyimpan satu tenaga ya, perubahan yang besar sekali, dan satu saat akan menemukan momentumnya. Itu sebabnya pihak aparat kemudian mencoba melakukan penetrasi ya, mencegah kemungkinan yang buruk yang mungkin terjadi sebagaimana dibayangkan oleh Ruslan Buton. Tapi tindakan aparat sudah terlambat karena video itu sudah menyebar dan mewakili perasaan umum ya, khususnya tentang gerak-gerik atau manuver atau eksistensi keberadaan dari tenaga kerja Cina komunis di saat penduduk negeri Indonesia sendiri kesulitan di dalam mencari pekerjaan, tetapi pemerintah kira-kira begitu ya, justru membuka lapangan pekerjaan yang besar untuk orang-orang TKA Cina komunis di negeri Indonesia yang penduduknya sendiri mengalami kesulitan dan pengangguran yang meningkat, apalagi masa pandemi COVID-19 ini. Jadi ada unsur yang disengaja menurut Ruslan Buton, bahwa ada sistem yang disengaja yang menghadirkan TKA Cina komunis itu sehingga mengancam hilangnya kedaulatan RI dari perspektif militer seorang Ruslan Buton. Inilah masalah yang sebenarnya serius ya. Tapi sudah terlanjur video itu tersebar dan tidak bisa lagi ini dihalangi tersebarnya ide menuntut mundurnya Pak Jokowi sebagai presiden yang akan menyelesaikan banyak persoalan dalam perspektif Ruslan Buton jika presiden itu mundur sebagaimana Presiden Jokowi, maksudnya sebagaimana juga dalam video itu diungkapkan ada contohnya Pak Harto mundur tanggal 20 atau 21 Mei 1998 untuk mencegah pertumpahan darah atau kerusakan yang lebih besar yang terjadi dengan mundurnya Pak Harto dari tahta kepresidenan. Itu yang dibayangkan oleh Ruslan Buton supaya kembali kedaulatan NKRI ini kembali ke tangan rakyatnya, dan kembali para pengkhianat bangsa itu dihilangkan dari bumi pertiwi, karena mereka itulah yang menjadi persoalan para pengkhianat bangsa yang nanti akan menjadi sasaran kemarahan revolusi rakyat dalam ungkapan video itu. Jadi satu sinyal ya, satu kerusakan yang akan jauh lebih besar kalau itu terjadi, dan dia tidak ingin terjadi. Ruslan Buton akan kekacauan chaos tadi sehingga singa-singa lapar itu memburu para pengkhianat bangsa, itu kan berarti akan dimangsa itu. Singa lapar mangsa sampai habis nanti itu, sampai kena, itu bahaya ini. Jangan sepelekan ide ini, apalagi ide ini sudah tersebar. Dulu juga begitu, orang agak menyepelekan ketika di dalam rubrik di resonansi di Republika, Amin Rais itu menulis tentang suksesi dua pintu ya, penggantian bukan hanya kepala presiden tapi wakilnya sekalian, suksesi dua pintu. Dan terjadi itu akhirnya dimulai dari tersebarnya satu ide. Nah sekarang ide ini sudah tersebar, masyarakat sudah, saya lihat setiap ucapan Ruslan Buton dalam pidatonya itu selalu diminati ya, ratusan ribu yang nonton viewersnya itu, berarti mereka merasa terwakili itu, merasa terwakili, ada orang yang mewakili perasaan yang selama ini terpendam, yaitu tentang kecemasan, nggak bisa apa-apa, karena juga tentang tenaga kerja asing Cina komunis itu. Ada pensiunan perwira yang datang ke Parung
dulu sebelum waktu pilpres ini, dia mengungkapkan satu perasaan dari pensiunan TNI AD yang sangat cemas para purnawirawan itu katanya, tapi tidak bisa berbuat apa-apa, menyaksikan kebijakan pemerintah yang memberikan jalan emas bagi masuknya tenaga kerja asing, yaitu Cina komunis. Itu mencemaskan purnawirawan angkatan darat. Disampaikan langsung ke saya, dan saya juga nggak tahu situasinya, tapi situasi yang saya tangkap dan disampaikan oleh tamu saya itu, mereka para purnawirawan TNI AD itu marah, cemas, bercampur aduk, tapi tidak bisa berbuat apa-apa sebagai purnawirawan. Nah, dalam konteks itu saya bisa lebih memahami kenapa Ruslan Buton itu begitu marah terhadap keadaan, dan dia minta supaya keadaan lebih membaik dan kembali kedaulatan itu ada di tangan rakyat dan terjaga kedaulatan NKRI dengan cara meminta pemimpin tertingginya yaitu Presiden RI untuk mengundurkan diri, sebagaimana Pak Harto mengundurkan diri pada tahun 98. Dan dia menyebut langsung nama Insinyur Haji Joko Widodo sebagai Presiden RI yang minta mundur. Dan semua masalah ini disematkan, ya, dilimpahkan tanggung jawabnya masalah bangsa sekarang yang kata Ruslan Buton itu amburadul, itu ditimpakan kesalahannya kepada Presiden RI Insinyur Haji Joko Widodo, dan dia minta secara pribadi untuk mundur Pak Jokowi. Itu saya hanya mengulas sedikit ya, dan ini video yang sangat penting, sebagaimana dulu tulisan-tulisan Amin Rais di koran Republika itu sangat penting mengawali terjadinya perubahan-perubahan yang mendasar di negeri ini ke arah yang lebih baik. Semoga semuanya menjadi baik-baik saja dan bisa diselesaikan dengan tidak memakan risiko yang terlalu tinggi. Tidak ada risiko nol dalam hidup ini. Dalam hidup ini nggak ada zero risk, tetapi risiko kadang-kadang harus diambil untuk mencapai peluang-peluang kehidupan dan masa depan sebagai bangsa, masa depan yang lebih baik. Saya Yudi Pramuka, tukang donat dari para YouTuber tertua di semesta. Fasbir sabran jamila, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Saudara Insinyur Haji Joko Widodo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ruslan Buton, mewakili suara seluruh warga negara Kesatuan Republik Indonesia yang sangat prihatin dengan kondisi bangsa saat ini. Di tengah pandemi COVID-19, saya melihat tata kelola berbangsa dan bernegara yang begitu sulit dicerna akal sehat untuk dipahami oleh siapapun. Kebijakan-kebijakan saudara selalu melukai dan merugikan kepentingan rakyat, bangsa dan negara. Yang lebih mengkhawatirkan lagi adalah ancaman lepasnya kedaulatan negara Kesatuan Republik Indonesia yang sangat kami cintai ini. Suka atau tidak suka, di era kepemimpinan saudara lah semua menjadi kacau balau alias amburadul dalam segala hal. Entah karena ketidakmampuan saudara atau bisikan kelompok yang memiliki kepentingan yang tidak saudara pahami, atau mungkin karena saudara telah tersandra oleh kepentingan para elit politik. Di sini saya tidak akan memaparkan kebijakan-kebijakan saudara yang lebih banyak merugikan rakyat, bangsa dan negara, sebagai bentuk etika berkomunikasi saya terhadap saudara yang kebetulan menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Saudara Joko Widodo yang saya hormati, semua sistem yang berlaku di negeri ini bagaikan benang kusut yang sangat sulit untuk dirajut kembali. Oleh karenanya, dengan bahasa yang sangat sederhana ini, saya memohon dengan hormat agar saudara dengan tulus dan ikhlas secara sadar untuk mengundurkan diri dari jabatan saudara sebagai Presiden Republik Indonesia. Hal ini perlu dilakukan demi kepentingan bangsa
untuk menyelamatkan negara kesatuan Republik Indonesia sebelum kedaulatan negara benar-benar runtuh dan dikuasai asing, terutama Cina komunis. Saya tahu ini adalah pilihan sulit, namun merupakan pilihan terbaik. Saudara seorang negarawan yang pastinya ingin membangun negeri ini, namun harus jujur saya katakan bahwa saudara belum memiliki banyak kemampuan untuk membangun bangsa yang besar ini berdasarkan amanat Undang-Undang Dasar 1945. Sehingga terjadilah kebijakan-kebijakan yang menjadi blunder politik yang sangat merugikan rakyat, bangsa, dan negara. Saudara Joko Widodo, sekali lagi saya sampaikan bahwa solusi terbaik menyelamatkan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia hanya ada satu. Saudara harus bersikap kesatria dan legowo untuk mundur dari tahta kepresidenan. Namun bila tidak, bukan menjadi sebuah keniscayaan akan terjadinya gelombang gerakan revolusi rakyat dari seluruh elemen masyarakat, seluruh komponen bangsa, dari berbagai suku, agama, dan ras yang akan menjelma bagaikan tsunami dahsyat yang akan meluluh lantakan para pengkhianat bangsa. Akan bermunculan harimau-harimau, singa-singa, dan serigala-serigala lapar untuk memburu dan memangsa para pengkhianat bangsa. Sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat 2 yang mengatakan bahwa kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Saudara Joko Widodo, lengsernya Jenderal Besar Soeharto bisa menjadi sebuah acuan atau referensi untuk saudara lakukan. Sebagai seorang negarawan, beliau dengan legowo menyatakan mundur dari tahta kepresidenan demi menghindari pertumpahan darah sesama anak bangsa. Dan saya berharap saudara juga bersikap demikian, sehingga saudara bisa menghindari potensi pertumpahan darah antar sesama anak bangsa. Ketika Pertiwi memanggil, maka kami akan menjadi garda terdepan untuk menyelamatkan negara kesatuan Republik Indonesia. Kendari, 18 Mei 2020. Ruslan Buton, Panglima Serdadu Ekstrimatra Nusantara.